أن الله يعرض من الهداية فلا يسرع من الله. بسم الله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا والعقدة من لساني يفقه قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة الرسول. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa kata Nabi yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah lepas daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya berjamaah di dalam kita ini, kita dalam jaminan Allah. Artinya Allah menjamin kita. Jadi kalau kita hendak minta jaminan Allah, baik itu jaminan keselamatan, baik itu jaminan daripada ekonomi, harta, rezeki, semuanya jaminan Allah. Kita gawi sebayang lima waktu. Jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu. 5 waktu aja. Dan itu pun kada sampai 20 menit menggawinya. 10 menit paling lawas kita menggawi 10 menit. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, itu setengah aja. Karena kulder aja. Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala salati kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam nakun lahu nuran wa la burhana wa la najatan wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Barang siapa yang Nabi memelihara salat, maka salat itu menjadi cahaya, bukti dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Kenapa? Karena di dalam negeri akhirat ini pada mahsyar kena wajah-wajah orang yang rajin ibadah, wajah orang yang rajin wudu, salat 5 waktu, wajahnya bercahaya, berseri-seri. Dan ini akan menjadikan penyelamat bagi orang yang menggawinya tadi. Dan siapa yang tidak memelihara salat tadi itu, maka ia tidak menjadi cahaya, tidak akan menjadi cahaya salat tadi bagi orang, bukti dan penyelamat baginya. Sedangkan di hari kiamat ia nanti bersama Fir'aun. Jadi orang yang ada sembahyang itu, inya nantinya di hari kiamat bersama Fir'aun, wa Qarun, wa Haman. Qarun ini ialah banyak misi harta, tetapi lupa dengan Tuhan. Pada sholat ini Qarun, wa Ubay bin Khalaf. Nah, jadi berempat ini nanti nang mengawaninya, nang orang nang karena menggawi sholat tadi. 4 orang inilah nang nantinya berkawan lawaninya di dalam negeri akhirat nanti. Antara dua kalau ada sebagai neraka. Tapi jelas-jelasnya kalau udah Fir'aun, Qarun itu udah
sudah ditentukan, sudah tepatnya oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW telah menegaskan tentang kekafiran orang yang meninggalkan sholat, dan demikian pula yang diriwayatkan daripada sahabat dan salafun salih. Seorang sahabat berkata, tidak aku mendengar para sahabat Rasulullah SAW menyebut sesuatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Tidak ada aja Nabi ya para sahabat amal itu kalau ditinggalkan menyebabkan kekafiran, hanya satu, salat aja. Kalau kita meninggalkan puasa paling kada haram, dosa besar juga, tetapi kan sampai kekafiran. Tetapi kalau sholat ditinggalkan Jumat, apalagi Jumat sampai 3 kali Jumat berturut-turut, sudah dikatakan munafik. Apalagi sholat ditinggalkan karena meremehkan sholat, maka janganlah engkau tinggalkan sholat atau sebagian daripadanya, karena jika engkau tinggalkan sholat maka engkau pun menjadi binasa dan rugi di dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Jadi orang bahari bila hendak berberkat hidup, usaha hidup, berberkat usaha, sholat waktu jadi tinggalkan, itu membujur itu. Apalagi orang bahari merantau memasani kawan anak, jangan sampai tinggalkan anak lah jadi sholat waktu, itu juga. Karena sholat waktu itu termasuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat kayaknya. Apalagi kita bisa menjaganya. Sebagaimana wajib atas diri engkau untuk memelihara sholat dan tidak menyia-nyiakannya. Sampai-sampai anak nak umur 7 tahun aja nah, itu kita wajib menyuruhnya. Orang tua tuh bisi anak umurnya sudah 7 tahun, wajib menyuruh anaknya untuk mengerjakan sholat. Jadi anak-anak itu kalau bagusnya anak itu bagus disunat tuh cepat bagusnya udah. Tapi kita terkadang khawatirnya kalau kedua ini, padahal yang bagus tuh orang tuh umur sudah 7 hari itu bagus disunat, habis lahir 7 hari disunat. Jadi kalau banyak berak loh, tapi kita ada kurang melihat. Tapi kalau kita orang bahari, kalau kena yang disunat, kena sampai karas sudah nih nah. Napa yang terkulimbit nang susunatan. Paling nggak ada 6 tahun, sudah 5 tahun disunat. Jadi kalau kita di sini kenal ya Allah, mau 11, 12 biasanya 8 tahun aja disunat. Paling nggak ada kita nang kayak bawa anak enak. Akan-akan ini paling ada dibilakakan enak supaya jangan ada najis di kelopaknya tadi, dibilak basuh ibu juga. Kalau buah anak kan masjid khawatirnya apa yang berpingkut tanya kita. Sakit tapi dipukul, nah kayak orang geratak aja lah. Wajib orang tuanya. Dan anak-anak engkau dalam mengerjakannya. Engkau juga wajib bersikap keras terhadap keluarga dan anak-anak engkau dalam mengerjakan sholat. Jadi lawan bini kita dong. Bini umumnya kuliah sholat, kita marahi. Jadi melihat bini itu jangan melihat bungasnya, lihatinya rajinnya gawe sholat kadalah. Dan dilihati juga
Bebinian itu sholatnya kayak apa? Sesuaikah dengan apa yang diajarkan Nabi? Ada tahu lah kita yang kena. Kalau mau kena ini apa namanya? Luas. Jadi kita kan ada tahu kayak apa yang cara sembahyangnya. Badisnya kayak apa itu perlu kita perhatikan. Bisi anak itu kayak itu nah. Askia tuh biar kontak terus. Bilang sembahyangnya kayak apa? Jangan menyebarkan mereka, jangan membiarkan mereka meninggalkan sholat. Jangan sampai kita membiarkan, menghijakan anak kita harus sholat. Jangan anak kita. Karena efek sampingnya lawan rumah kita tuh ada. Bila ada di dalam rumah itu kalau sholat, efek sampingnya ada. Rasakan ada punya di dalam rumah tuh kalau sholat menentang dengan suruhan Allah itu ada di dalam rumah itu, termasuk ada efek sampingnya dalam rumah kita. Jika ada di antara mereka yang membangkang, maka marilah dia sekeras-kerasnya, marahilah ia dengan sekeras-kerasnya dan lebih keras daripada ketika merusakkan harta engkau. Kerasi bila ia terima membangkang. Apabila engkau tidak melakukan itu, maka engkau termasuk orang-orang yang menghinakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Termasuk kita bila kita itu membiarkan ini yang membangkang, kita termasuk orang yang menghina-hinakan hak Allah. Adapun siapa yang telah dihukum dan engkau marahi namun tetap membangkang, maka usirlah dia karena dia adalah syaitan. Ini keras benar bang, ini keras, diusir. Jangan sampai serumah lawan kita. Kalau ini serumah, tidak ada kebaikan dan berkah padanya. Nah ini kalau kita pandang bahaya benar kita. Ini yang perlu kita akan usah orang lain dulu di rumah kita dulu. Yang ada di dalam rumah kita dulu kita perhatikan. Bila ada dalam rumah kita sudah rajin sholat, aman dah. Bisimin antumnya rajin sholat, aman. Insyaallah. Yang penting kita didik anak cucu kita dulu. Tidak usah ke orang lain. Nang umpamanya ada orang lain yang ada rajin sholat, kita doakan mudah-mudahan dapat taufik hidayah, dapatnya bisa melaksanakan sholat doanya. Kesian nang masih sholat aja gini kayak kita ini. Karena sholat itu bisa menjauhkan kita daripada segala yang ada baik itu. Sholat itu tergantung sholat kita. Engkau tidak boleh berkasih sayang dan bergaul dengannya. Berkasih sayang aja dilarang. Orang yang meninggalkan salat ini dan wajib memusuhi dan memutuskannya hubungan dengannya. Memutuskan bagi orang yang meninggalkan salat, saking kerasnya. Ya ambil pengolahan ini. Ya guru bait ingat bahwa kata orang berbaik itu termasuk dilarang untuk memberi zakat kepada orang yang meninggalkan salat. Karena itu termasuk menolongi orang-orang yang murka lawan Tuhan. Keras ya. Jadi orang-orang yang menerima zakat ini paham lagi. Mengerti-ngerti lagi. Supaya orang jangan tak salah.
orang sangka baiknya luar biasa. Kita ini yang punya diberi orang zakat. Kita ada salat, kita ingat-ingat. Berarti orang perhatian sama kita. Apalagi Masjid Al-Khudri ini. Al-Khudri ini bagus, perhatian, zakatnya diberi. Itu saking sangka baiknya dengan orang tadi. Mudahan kita selamat doanya. Apalagi tugas amil, ya Allah itu tugas amil. Apa kayaknya aja nanti dilarang? Bergaul aja dengan ini jangan, dan disuruh putus hubungan. Kenapa itu aja? Itu saking dimurkainya orang yang meninggalkan sholat. Satu rumah aja jangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang telah datang daripadanya, dan dimasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah Subhanahu wa taala, golongan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah golongan yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala menafikan iman, menetapkan iman dari orang yang berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun mereka itu orang-orang terdekat dengannya. Nang ayah Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, laisa min ahli jatuh, itulah yang keluarga ikan. Ini menentang hukum Allah Kan'an, tetap pada selamat. Walaupun itu anak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu anak benar, anak sidin 4 tahun sidin tetap. Tapi ngaran hidayah taufik Allah, ampunnya pada kawan. Itu panggil doa tadi Pak. Kita punya mengarasi sudah lawan anak. Memadahi bebuihan di orang juga ada. Untung tuh udah bebuihan memadahi anak masih ya salah. Dengan keras sudah, dengan lembut sudah. Masih ya salah. Minta dengan Tuhan. Mudah-mudahan dapat hidayah, taufik dan melaksanakan salat ya Allah. Bahaya kita. Ada nyaman biar ada di dalam rumah itu ada salat ada nyaman. Ini mendorong juga. Nah, kayak perjalanan Gusmik, ya Allah Gusmik, Hamim Jajuli, ulama besar di daerah Jawa sana, kayak Hamim Jajuli itu, Gusmik itu perjalanannya berkumpul dengan orang-orang nak pemabuk, orang-orang yang berjudi, itu ada kawan di sini. Tapi sini untuk menyelamatkan mereka tadi. Akhirnya banyak yang sadar gara-gara ikut dengan Gusmik tadi. Itu perjalanan aulia. Itu karena kodon pati itu. Ada apa kita umpat? Lain jalan kita.
Sesuatu yang paling dibolehkan bagi orang dewasa yang lalai, apabila ia lalai dari syaratnya, ialah mengqadha salat disertai taubat untuk tidak kembali berbuat seperti itu lagi. Nah itu bang, kayak kita hari lagi muda, banyak kita ketinggalan salat, kita qadai. Nah kayak kita bahari, umpamanya umur balik kita sekitar 14-15 umpamanya, kalau bebinian 9 tahun mungkin bisa haid ya Allah. Bebinian 9 tahun biasanya haid, itu dihitung. Nah di saat itulah kita mengqadai lagi, kita qadai harus taubat lawan Tuhan, seperti taubat minta ampun lawan Tuhan. Dahulu kita banyak meninggalkan sholat. Jadi satu hari ini kami mengqadai ulangi. Sehari kita dapat 2 waktu kah, apalagi sampai 5 waktu sehari kawat mengerjai mengqadai, alhamdulillah. Apalagi kita masih banyak kosong waktu, bagus kita mengqadai salat. Adapun menyia-nyiakan salat maka tidaklah begitu, karena kesengajaannya mengeluarkan salat dari waktunya adalah dosa besar disediakan. Karena meninggalkan sembahyang tanpa ujur itu sengaja, katanya mengeluarkan salat tanpa ujur itu termasuk dosa besar di sini. Meskipun ia segera mengqadanya. Ini jangan sampai kita mengulurkan waktu sampai kita keluar daripada waktu sholat. Itu keluar waktu sholat itu aja dosa deh. Sampai taqadha sholatnya, taqadha sholat berdosa sholat. Menyibukkan dengan urusan dunia dan lainnya bukanlah alasan untuk meninggalkan sholat hingga lewat waktunya. Karena urusan dunia umumnya sampai kelewatan sholat itu bukan alasan yang tepat aja sih ya. Bukan ujur. Tidak ada uzur yang bisa dimaafkan untuk meninggalkan sholat kecuali tidur atau lupa. Nah, kecuali guring. Kalau terguring sampai kesiangan, nah itu ujur di sini, atau lupa. Kada ingatannya, kada keingatan timbul-timbul ketinggalan sholat sampai keluar waktunya. Nah itu termasuk ujur juga. Tapi kalau gara-gara kita sibuk dengan dunia, dengan begawi sampai tertinggal sholat, itu dihukumkan dosa besar di sini. Para penjabat pemerintah Hujan Sidin harus menindak tegas orang-orang yang meninggalkan sholat dan menghukum mereka apabila mereka mau bertaubat setelah disuruh bertaubat. Ini kewajiban para penjabat pemerintah Hujan Sidin untuk menegaskan. Dan para penguasa berdosa besar apabila dia mendiamkan hal itu dan kurang memperdulikannya setelah mengetahuinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini kewajiban pemerintah untuk melihati rakyatnya, karena sudah ada RT ya lo lihati, padahal kayak itu pada disuruh, tapi namanya kita ini ngalih ya, masing-masing kita ini masing-masing. Kita menyuruh orang sholat berharap juga nah kayak jamaah tabligh tuh. Nah jamaah tabligh tuh ada efek sampingnya, ada bagusnya, ada kadanya. Datang ke rumah bawahi sholat, tapi ada juga jamaah tabligh nambah paksaan, ada juga dibuatnya menangan kisah doa. Timbul-timbul ampun rumah sampai ceramah. Itu ada efek sampingnya jamaah tabligh tuh. Asalnya bisa
mengajak tadi dengan lembut tadi. Abah yang baca ya buka-buka. Ada apa? Dan sedikit lagi. Masalah salat tadi sudah. Ini pembahasan tentang zakat lagi. Ketahuilah Yusuf Jabir bin Haddad, wahai saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mensucikan diri dan menyebut nama Tuhannya, lalu mengerjakan salat dan tidak mengutamakan kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Bahwasanya zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5. Ini zakat ini jadi sini termasuk rukun Islam yang kelima. Karena rukun Islam itu ada berapa? Ada 5 kan? 6. Asa 6 ya. Oh, rukun Islam 5 lah. Syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan antara salat dan zakat di dalam kitabnya yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma nuqaddimuna li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir." Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi di sini nih bima ta'maluna khabir, bima ta'maluna basir. Jadi Allah taala itu melihat apa aja yang kita gawi, baik itu kebaikan ataupun kejahatan, Allah melihat. Yang memberikan pahala itu Allah. Kadang mesti kita harus betampai. Kadang mesti kita. Tapi betampai ini lebih bagus Pak, kalau hati kita nyaman, bisa mengendalikan hati. Nang khawatir itu kalau kita bisa mengendalikan hati, timbul kalau jadi pahala. Karena bima ta'maluna basir, Tuhan melihat. Karena di sini pembicaraan tentang sedekah sir dan sedekah yang nampak dan sedekah rahasia, ada itu kelebihannya. Jadi itulah penting kita tahu dulu tentang zakat, ada kelebihannya. Yang paling tahu dulu kita. Mudah-mudahan kita kawal kayak orang yang punya harta berlebihan, kawannya bayar zakat, dapatkan pahala di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan sedikit Allah Ta'ala mengabulkan hajat kita dan bisa kita mengamalkan ilmu yang kita dapat malam ini, walaupun sedikit. Ada bapak yang paham, yang kada ya lo, yang banding dapatkan keberkahan duduk, yang banding kita jauh daripada dosa lo. Allah hadisun al-Fatihah. Ar-Rahman. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Penonton sekalian, demikian tadi pengajian rutin di Masjid Al-Hudri. Sebagaimana biasa, malam ini membahas tentang
pentingnya sholat dan zakat fitrah. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.